Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Hadirin jamaah syiar Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, ya, segala kenikmatan, mulai dari kenikmatan sehat, kenikmatan sinyal dan lain sebagainya, dan tentunya kenikmatan iman, sehingga kita mampu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kali ini, yakni syiar Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, ya, yakni dengan bimbingan Islam, dengan Nur Islamiyah. Dan yang ketiga kalinya, saya Muhammad Ihsan Muzaki akan menyampaikan suatu kata prakata sedikit saja, yakni yang terkait dengan giroh di bulan suci Ramadan atau semangat di bulan suci Ramadan. Nah, dari sini saya mulai dari pertanyaan dulu. Mengapa kita harus bersemangat dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan? Ya, jawabannya simpel saja, ya harus semangat gitu loh. Karena kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah suatu event yang luar biasa dahsyatnya, ya. Dan event ini hanya terjadi pada satu kali atau satu bulan dalam setahunnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa atau dalam menjalankan segala amal perbuatan di bulan suci Ramadan, maka itu rasanya itu eman dan sayang sekali, ya. Karena di bulan suci Ramadan ini merupakan event yang luar biasa, yang mana ya kita tahu bahwasanya bulan suci ini adalah bulan yang mulia. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan dan lain sebagainya. Jadi rasanya itu sangat eman. Nah, terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, celakalah dia. Dia itu siapa? Yaitu seseorang bila mana dia memasuki bulan suci Ramadan, dia menjalani hari-harinya di bulan suci Ramadan sampai Ramadan itu selesai, dan ternyata dosa-dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan juga bulan ampunan. Jadi kalau misalkan setelah bulan suci Ramadan ternyata dosa-dosa kita atau kitanya sendiri itu belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat rugi, dan celakanya itu nanti ketika di akhirat. Ya, seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya tahun lalu, bahwasanya taubat adalah langkah awal. Nah, itu pentingnya bagaimana kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu tadi adalah sebab pertama. Lalu yang kedua ini adalah bagaimana cara kita menimbulkan rasa semangat ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, caranya itu adalah dengan kalau dari saya sendiri, dengan mengganti pola pikir kita yang asalnya itu pola pikir duniawi, kita ganti pola pikir kita itu ke pola pikir yang ukhrawi atau lillahi ta'ala. Jadi itu contohnya gini deh, misalkan kita berpuasa, kita menahan rasa lapar dan rasa dahaga. Nah, kalau misalkan pikiran kita duniawi, wah haus, wah lapar, nah basreng lah gitu kan. Itu kalau misalkan pikiran kita duniawi, dan itu ternyata bisa mempengaruhi kita. Wah, ternyata puasa itu berat, ternyata puasanya itu nggak enak dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan pikirannya itu lillahi ta'ala atau pikirannya ukhrawi, bismillah, puasa ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus saya lakukan.
puasa ini adalah sebuah ibadah yang spesial yang nanti sama Gusti Allah akan dibalas dan lain sebagainya gitu. Maka akan ada sebuah semangat atau giroh dalam diri ini bahwasanya puasa itu mudah dan itu insya Allah dipermudah. Maksudnya itu kita merasa mudah dalam menjalani segala hal, dalam menjalani puasa, dalam menjalani ibadah apapun itu. Nah, dan ini penting bagi kita, tapi bukan berarti saya mengajak anda sekalian ini semangat beribadah itu cuma di bulan puasa, enggak. Tapi setelah bulan berpuasa, setelah berpuasa itu juga harus tetap ditingkatkan ya, tetap ditingkatkan. Apalagi kalau di saat puasa itu kan 30 hari nih. Jadi ada yang 10 hari awal, 10 hari tengah, kemudian 10 hari akhir. Nah biasanya itu kan semangatnya itu kan 10 hari awal gitu kan. Terus 10 hari kedua ini biasanya soft masjid itu mengalami kemajuan ya. Yang asalnya 10 soft jadi 9, 8, nah, dan seterusnya sampai akhirnya Idul Fitri tinggal softnya imam sama softnya muadzin karena pada mudik. Nah terkait hal ini ya penting bahwasanya di bulan suci Ramadan itu semakin akhir itu semakin puncak. Jadi terkait dengan semangat atau giroh beribadah ini ya harusnya semakin akhir itu bukan semakin berkurang tapi harus semakin ditingkatkan gitu. Jadi kita harus memikirkan pola pikir kita itu ke pola pikir yang lillahi ta'ala atau pola pikirnya itu ukhrawi. Oh iya, ini nanti ada Lailatul Qadar. Bismillah, mudah-mudahan bisa dapat Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah, inti dari segala inti adalah kita harus tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah apapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu ya. Nah, cara meningkatkan semangat kita dalam beribadah adalah yaitu tadi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta mengganti pola pikir kita yang asalnya pola pikir duniawi menuju pola pikir yang ukhrawi sifatnya. 6. Hadza faqat minni, mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam kata, tingkah dan ya perbuatan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah waridhi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.